Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan lanjut nih, bahas chapter 14 dan 15, masih tentang file system dan views dari AVI Silversats. Oke, langsung aja ya. Outline-nya kita akan belajar file system structure, file system operation, directory implementation, dan juga allocation method. Sisanya silakan teman-teman pelajari secara mandiri. Pertama, file system structure. File system structure dia merupakan satu logical storage unit dan dia berisi collection of related information. Selain itu, file system juga berada di dalam secondary storage atau hard disk. Nah, di sini juga file system merupakan satu interface bagaimana kita seorang user bisa berkomunikasi dengan media storage kita. Kemudian selain itu ada juga file control block. Nah, file control block ini merupakan satu struktur storage yang berisi informasi tentang sebuah file. Jadi file control block ini dia menempel kepada satu buah file dan dia isinya merupakan informasi tentang file tersebut. Kemudian ada juga device driver yang mengontrol physical device kita, dan juga file system sendiri berorganize menjadi beberapa layer yang berbeda. Layer-layernya seperti ini teman-teman. Jadi dimulai dari device yang paling bawah, kemudian input output, basic file, file organization, logical file system, sampai ke application program. Kemudian, nah di sini ada penjelasannya nih tentang file system layers ya. Dimulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Nah, teman-teman bisa untuk eksplorasi di sini perbedaan relatif dari masing-masing layer-layer tersebut seperti apa. Nah, teman-teman, penjelasannya ini dimulai dari layer yang paling bawah ya di sini, device driver, kemudian I/O control, lanjut ya ke I/O control sampai ke file organization module di sini. Nah, di sini dijelasin dari masing-masing layer itu sebenarnya posisi file system itu ada di sebelah mana. Nah, jadi sebenarnya dari layer file system ini kita bisa tahu ya betapa pentingnya file system ini gitu, karena tanpa file system ya kita nggak bisa komunikasi sampai ke device gitu. Oke, jadi di sini device, kemudian I/O control artinya kan seperti flash disk ya, USB 2 colokannya gitu ya. Terus mungkin dari hard disk sampai ke motherboard itu kan juga input output juga ya. Sampai ke basic file system, file organization module. Jadi ketika misalkan kita teman-teman mau mengorganize folder gitu ya, ketika buka Windows Explorer atau apapun gitu ya. Nah, di situ. Kemudian sampai ke level application. Nah, untuk lebih memperdalam silakan teman-teman explore ya, di sini sudah ada penjelasannya, dan di sini juga ada beberapa perbedaan tipe dari file system ya teman-teman ya. Di sini ada FAT, ada FAT32, NTFS dan seterusnya ya. Ini juga ada yang baru nih seperti Google FS, Oracle ASM, dan juga Fuse. Jadi kayak Fuse itu dia termasuk yang baru juga ya teman-teman. Oke, seperti itu. Berikutnya ada boot control block dan juga ada volume control block. Nah, jadi tadi kan di awal tuh kita udah belajar file control block. Kalau file control block itu dia nempel sama file. Isinya apa sih? Isinya tentang informasi tentang file. Nah, kalau boot control block ya dia mirip-mirip dengan kalau misalkan kita mau menganalogikan ya agar lebih mudah di dalam memahami aja nih. Jadi di dalam memahami control block tinggal di depannya aja gitu ya. Kalau file berarti dia nempel sama file. Kalau boot control block berarti dia contain info needed by system to boot OS. Berarti info-info bagaimana OS itu akan boot dari satu volume gitu ya. Jadi itu disebut sebagai boot control block. Nah, needed if volume contain OS, usually first block of volume. Jadi seperti misalkan teman-teman nih, misalkan kita ya baru install kan, itu kita biasanya terserah ya mau kita partisi jadi 2 atau enggak. Biasanya C atau D gitu misalnya. Tapi misalnya C aja gitu. Nah, Windowsnya kan kita taruh di C. Nah, untuk boot control blocknya itu ada di C gitu ya. Jadi boot control blocknya ada di C, ada di tempat dimana kita melakukan instalasi. Nah, begitupun misalkan kita installnya Linux gitu ya. Nah, boot control blocknya juga ada di partisi atau di volume dimana partisi itu kita isikan OS. Kemudian selain itu ada juga volume control block contains volume detail. Jadi kalau volume control block lebih kepada detail-detail dari volume itu sendiri gitu ya. Kemudian nah ini detail dari file control block nih teman-teman. Karena dia isinya informasi ya udah jelas, berarti dia isinya ada file permission, dates, owner, file size, file data blocks or pointer to file data block dan seterusnya. Oke, detail-detail ini silahkan teman-teman baca aja, pahami. Jadi menurut saran dari kami ya nggak perlu dihafalkan, yang penting teman-teman paham file control block, boot control block, volume control block. Berikutnya masuk nih ke allocation method. Nah, allocation method ini lebih kepada bagaimana
blok-blok di dalam hard disk itu dialokasikan untuk satu buah file. Oke, tadi kan kita tahu nih hard disk itu isinya blok-blok gitu kan. Terus kita nggak bisa kan ya untuk mengakses blok-blok itu, makanya dibutuhkanlah bantuan, yaitu dalam bentuk satu program yang disebut file system, nah atau satu interface yang disebut file system. Nah, file system itulah nanti yang salah satunya dia akan menerapkan allocation method ini, teman-teman. Jadi bagaimana mengalokasikan blok-blok di dalam hard disk agar sesuai dengan ukuran dari masing-masing file. Karena kan kita juga tahu ya, file itu dia variabel. Kadang-kadang file itu ukurannya bisa bertambah, bisa berkurang gitu kan. Sehingga kalau bertambah berkurang, gimana caranya kita bisa mengalokasikan file itu di dalam blok-blok yang emang dia bakalan selalu cukup gitu kan. Misalkan nggak cukup, misalkan kita bikin ya kayak satu dokumen Word aja kan, yang tadinya dari 0 kilobyte bisa sampai 10 megabyte. Nah, itu kita gimana gitu mekanismenya gitu kan. Bahkan dari situ kita bisa kurangi lagi gitu ya, ketika misalkan ada yang kita delete dan seterusnya, maka akan menjadi lebih kecil. Nah, karena itulah diperlukan satu metode yang disebut sebagai allocation method. Nah, ada 3 yang utama ya, contiguous, link, atau file allocation table. Nah, ini secara algoritma aja teman-teman ya, kita nggak masuk sampai detail banget, tapi paling nggak kita tahu secara algoritmanya. Oke, kalau contiguous namanya aja contiguous ya, berarti dia sekuensial gitu ya teman-teman ya, maksudnya benar-benar berurutan lah, continue gitu ya, contiguous. Nah, dan di sini dia memiliki apa ya, in most cases performanya yang paling bagus di sini. Oke. Simple, only starting location and length-nya berapa yang dibutuhkan. Jadi informasi yang kita butuhin cuma kita startnya di mana, finishnya di mana, gitu aja kan. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Kalau contiguous ya, misalnya ada file count, startnya 0, lengthnya 2, berarti 0 sampai 1, lengthnya 2 kan, berarti 0 sampai 1. Ya, misalnya list nih, startnya 28, lengthnya 4, berarti 28, 29, 30, 31, berarti dia sampai 31 nih, 28 sampai 31. Oke, gitu ya. Itu tentang contiguous. Kemudian kalau link, nah kalau link ini dia pakai link ya, dia pakai satu link atau satu link itu apa ya namanya ya, hubungan gitu ya, satu petak hubungan. Nanti antara satu blok dengan blok yang lain itu dihubungkan melalui link tersebut, teman-teman. Langsung aja nih, misalnya filenya zip ya, startnya di 9, n-nya 25. Di sini yang dibutuhin itu bukan lengthnya, tapi di sini start sama n-nya ya. Startnya itu ada di 9, n-nya ada di 25. Nah, antara 9 sampai 25 itu nggak contiguous, tapi dia dihubungkan dengan link-link. Jadi dari 9 ke 16 ke 1 ke 10 ke 25. Nah, kayak gitu ya teman, itu link. Oke. Kemudian berikutnya FAT, oke, file allocation table. Nah, di sini kita pakai semacam table gitu ya. Kalau teman-teman udah belajar hash table ya, nah, ini mirip-mirip, tapi ini bukan hash table, ini namanya file allocation table. Jadi ada tabelnya. Misalnya di sini test gitu ya, apa namanya, directory bentuknya test gini, name, start blocknya di 217. Nah, ini dilihat nih di FAT-nya 217, kemudian dihitung deh. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, itu bedanya. Dimulai dari apa tadi, contiguous, kemudian link, kemudian sekarang FAT. Gitu. Nah, selain FAT ternyata ada juga nih yang mirip dengan FAT, itu index. Jadi di awal-awal belum dibahas gitu ya, tapi ini dia masuk juga nih. Nah, kalau indeks ini, jadi kita ada indeksnya. Dia mirip-mirip FAT, cuma di sini dia pakai indeks. Jadi indeksnya berapa gitu. Misalnya zip indeks bloknya dari 19, ya udah berarti di 19. Nah, dari indeks 19 ini barulah dia mencar kemana-mana tuh teman-teman. Itu seperti di materi yang sebelumnya tuh kita pernah bahas mengenai indeks ya. Jadi indeks ini dia hanya sebagai apa namanya, alamat awal aja. Nah, ketika diketahui alamat awalnya di situ, baru dia di belakang-belakangnya muncul tuh apa namanya, buntut-buntutnya gitu ya. Atau kalau di sini tuh istilahnya file-file ininya lah, apa namanya, yang terkait gitu ya dengan indeks tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Itu sih ini tentang chapter 14 ya teman-teman. Berikutnya kita langsung masuk aja ke chapter 15. Chapter 15. Di sini file system internal atau tentang internal dari file system. Oke, nah di sini yang dibahas ada file system, mounting, partition and mounting, file sharing, virtual file system, remote file system, dan seterusnya. Tapi di sini kita nggak akan bahas semua. Jadi di sini saya akan coba lebih cepat aja ya teman-teman ya, inti-intinya saja. Karena nanti materi kita akan dikolaborasikan dengan praktikumnya juga gitu ya teman-teman. Oke, partition and mounting. Nah, partition can be a volume containing a file system. Oke, jadi kalau partisi udah kita kasih file system, itu disebut sebagai volume.
Boot block can point to boot volume or bootloader set of blocks that contain enough code to know how to load the kernel from the file system or boot management program format ya. Oke. Jadi nanti kita ya, ini ada istilah bootloader ya, ini teman-teman sembari searching aja ya sebenarnya bootloader ini apa. Jadi seandainya ada istilah-istilah yang sekiranya teman-teman baru ketemu sekarang, itu sembari dicari-cari aja gitu. Multi OS booting gitu ya, kalau teman-teman mau sekalian apa namanya uji coba juga nggak masalah. Oke. Root partition. Nah, jadi kalau di dalam partition tadi kan kita belajar tuh ada namanya boot control block ya. Nah, boot control block itu selalu ditaruh di partisi yang isinya ada OS-nya. Nah, itu di partisi atau volume yang ada OS-nya itu disebut sebagai root partition. Itu ya teman-teman ya. Ya, root partition itu dia contains di OS, sementara partisi-partisi yang lainnya can hold other OSs, other file system or bureau. Jadi untuk OS utama ya teman-teman itu disebut sebagai root partition. Nah, sementara untuk OS berikutnya gitu ya, atau data atau file system yang lain itu apa namanya, bukan root partition tapi itu partition biasa aja. Kemudian mounted at boot time. Jadi pada saat boot, partisi atau volume root ini kan sebenarnya juga dia harus di mounting juga gitu ya. Tapi yang mounting siapa? Kan belum ada file system sebelumnya. Yang melakukan mounting itu adalah ya boot itu sendiri gitu ya. Other partitions can mount automatically or manually on mount points. Oke, nah sementara untuk partisi-partisi yang lain nanti akan di mount oleh si root partition itu sendiri. Oke. Nah, ini ada ilustrasinya nih teman-teman ya, file system and mounting. Nah, jadi misalnya di A sama B nih, ini ceritanya A sama B dua file system yang berbeda teman-teman. Jadi A ini misalkan OSA gitu ya, B ini OSB atau file sistemnya aja lah yang beda. Misalnya A NTFS, yang B misalnya EXT gitu ya. Nah, sebelum dilakukan mounting ini nggak bisa ngebaca tuh dari rootnya si A untuk baca si B, itu nggak bisa. Nah, tapi setelah dilakukan proses mounting, maka yang B ini akan masuk di bawahnya si A. Jadi dia akan masuk ke sini teman-teman. Nah, sehingga di sini di bawah rootnya ini geser ya, Suwe sama Jane akhirnya bisa masuk nih. Suwe, Jane, Procdoc ya itu bisa masuk gitu ya. Nah, untuk yang Wilfred ini nggak hilang, ini masih ada juga, cuman ini di sampingnya aja, nggak kelihatan aja gambarnya gitu ya. Itu sih ya tentang mounting teman-teman. File sharing, nah ini juga sebenarnya intinya antara dua file system yang berbeda, dia nggak bisa langsung melakukan file sharing ya teman-teman. Sehingga untuk melakukan file sharing ya tetap diperlukan mounting terlebih dahulu. Setelah mounting itu sukses, barulah di situ file sharing bisa terjadi. Oke, nah ada permission dan ada protectionnya secara lebih detail ya. Jadi maksudnya ada proses, tentunya permission sama protection itu tetap ada. Kemudian ada juga lagi nih virtual file system. Jadi kita juga bisa bikin file system yang bersifat virtual ya teman-teman ya. Nah, file system yang bersifat virtual seperti ini teman-teman. Oke, jadi dia semacam menyediakan API lah. VPS allows the same system call interface the API to be used for different types of file system. Jadi VPS itu dia akan menyediakan satu API lah sementara ya, sejenis API gitu ya. Nah, API itu nanti bisa digunakan agar kita bisa menggunakan berbagai macam file system yang berbeda teman-teman. Nah, jadi di sini separate file system generic operations from implementation details. Implementation can be one of many file system types. Implementation can be one of many file system types. Nah, jadi bisa berbagai macam file system. Jadi untuk analoginya atau ilustrasinya seperti ini ya, file system interface, VPS interface, nah seterusnya. Oke, kemudian ini ada juga remote file system, client server model. Ya seperti client server model itu kan juga kadang-kadang kan bisa jadi file sistemnya berbeda ya teman-teman ya. Nah, itu gimana gitu mekanismenya gitu ya. Distributed information system juga. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman chapter 15. Jadi chapter 14 sudah kita bahas, chapter 15 sudah kita bahas juga. Untuk detail-detailnya lagi, pemahaman yang lebih mendalam, silahkan teman-teman untuk pelajari secara mandiri dan tetap semangat untuk menggali berbagai macam informasi dan pengetahuan tentang file system dan juga tentang sistem informasi ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dadah.